Salam inovatif dan salam kreatif bagi kaum para pecinta militer di luar sana. Lagi-lagi kita akan membahas sebuah topik yang menarik nih cis, yang pastinya berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Simak video ini dari awal hingga selesai. Baik cis, pada dasarnya kita semua sudah mengetahui ya bahwasannya untuk menjadi seorang prajurit karir dan terlihat gagah menggunakan seragam itu tentu saja bukanlah suatu hal yang mudah. Karena banyak sekali proses serta tahap yang harus kita lalui. Mulai dari persiapan administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, psikologi, dan masih banyak sekali tahap tes yang lainnya. Di kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah topik yang dimana topik kali ini yang dipertanyakan oleh teman-teman kita di kolom komentar. Dan sebelum kita lanjut teori ataupun materi utama kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, terutama bagi para casis yang mungkin ingin daftar menjadi seorang prajurit di tahun 2022 dan juga 2023 yang akan datang. Dan saya harap kalian bisa simak video ini dari awal hingga selesai. Baik cis, ada beberapa pertanyaan teman-teman, mulai dari DM Instagram, pertanyaan-pertanyaan di Facebook, dan juga bahkan ada teman-teman yang komentar di channel YouTube saya sendiri ya, yang masalah mengenai pembahasan tentang prokoaktif. Karena teori dan topik kita adalah masalah mengenai prokoaktif dan pertanyaannya itu sangat menarik tentunya. Apakah prokoaktif bisa masuk TNI? Nah, di sini kita akan menjelaskannya secara rinci agar teman-teman yang prokoaktif bisa untuk menjalankan tes kalian, terutama di bagian kesehatan yang kedua. Karena untuk tes kesehatan kedua ini tentu saja pemeriksaan yang benar-benar ada dalam tubuh, mulai dari paru, jantung, tes urin, dan bahkan ya tes-tes yang ada di dalam tubuh kita ya. Mulai dari yang tadi tes paru, tes jantung ya, dan bahkan tes urin. Dan di sini mungkin banyak teman-teman yang bertanya, apakah bisa lolos bang untuk menjadi seorang prajurit? Karena pertanyaannya, apakah prokoaktif bisa menjadi TNI? Untuk prokoaktif tentu saja bisa untuk mendaftar dan bahkan menjadi TNI. Namun belum tentu bisa lolos. Mengapa? Karena prokoaktif tentu saja parunya itu pasti hitam dan coklat-coklat itulah. Nah, bagaimana sih cara manipulasi agar di saat tes urin kita itu bisa untuk terlihat paru-paru kita itu masih terlihat putih bersih gitu ya. Bukan putih sih, kayak kemerah-merahan gitu ya. Bagaimana caranya? Di sini saya belum menjelaskan topiknya secara detail. Tapi di sini saya ingin memberitahukan teman-teman ya, teman-teman yang tentu saja aktif merokok. Usahakan di saat teman-teman itu mengikuti tes atau ingin menjadi seorang prajurit, usahakan 3 bulan sebelum tes itu kalian bisa untuk mengurangi rokok kalian. Dengan cara apa? Dengan cara usahakan target di saat teman-teman itu prokoaktif ya. Kalian itu usahakan target agar apa? Agar teman-teman bisa untuk mengurangi nikotin atau zat-zat yang masuk dalam paru-paru. Dan tentu saja itu bisa berbahaya juga bagi teman-teman, terutama kondisi fisik, mulai dari lari, push up, pull up, dan bahkan yang paling bahaya itu adalah tes lari sih ya. Lari 12 menit dan kita harus kejar target 6 atau 7 baru bisa untuk mencapai tahap yang maksimal. Dan bagaimana sih bang cara manipulasi paru-paru kita yang hitam ini ataupun paru-paru kita yang sudah termasuk zat atau nikotin rokok? Nah, untuk cara manipulasinya sendiri teman-teman itu bisa untuk minum susu ya. Minum susunya itu susu apa bang? Susu steril lah ya. Kalau saya dulu itu biasanya saya di saat tes itu saya itu memperbanyak minum susu beruang ya. Memperbanyak minum susu beruang agar apa? Agar bisa untuk bisa untuk menutupi lah ya, bisa untuk menutupi. Namun susu beruang ini teman-teman bukan untuk menghilangkan sakit dan penyakit yang ada di paru-paru kita, terutama bagi prokoaktif. Dia tidak menghilangkan, hanya saja untuk manipulasi agar di saat tes teman-teman itu terlihat bersih ataupun jernih paru-parunya ya, begitu. Jadi bagi teman-teman yang prokoaktif jangan senang di saat teman-teman itu sudah lolos di tes ini ya. Jadi saya harap teman-teman bisa untuk melakukan hal ini sebelum tes. Dan usahakan saat 3 hari sebelum tes, terutama di tes kesehatan kedua ini, kesehatan kedua ataupun pertama lah ya. Teman-teman usahakan pagi minum susu steril yang seperti seperti admin bilangkan tadi. Teman-teman itu harus bisa
konsumsi susu steril atau susu beruang. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya admin mohon maaf ya. Dan untuk kedepannya admin akan lebih fokus lagi ya terhadap pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin bisa saya bantu secara teori ataupun materi. Dan bahkan untuk kedepannya mungkin admin akan membuat video praktik secara langsung, mulai dari push up, pull up, sit up, dan bahkan tes-tes yang mengandung unsur informasi mengenai rekrutmen TNI. Kira-kira apa saja yang perlu atau yang dibutuhkan saat kita mengikuti seleksi untuk menjadi seorang prajurit. Karena sekarang saya masih banyak waktu di luar ataupun pekerjaan, jadi saya kurang untuk mempost atau memberikan teori ataupun materi yang teman-teman butuhkan. Dan sampai jumpa di next video.